Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Amelia Wulandari, NIM 1710620 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan tugas Skilab Blok 10 Asuhan Kesehatan Reproduksi dan KB. Nah, di sini dosen pengampu Bu Purwati MPH. Nah, di sini tugas Skilabnya itu melakukan pendidikan kesehatan, gangguan kesehatan reproduksi pada masa prahed. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Wiwit Amelia Wulandari, bekerja di Klinik Pratama pada jam 5 sore ini, Bu. Iya. Ya, Bu ya. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya. Saya di sini akan menjelaskan Penkes tentang kesehatan reproduksi pada masa prahed ya, Bu ya. Iya. Nah, di sini Ibu namanya siapa, Bu? Miss Daria, Umurnya berapa tahun? 14 tahun, Alamatnya di mana, Bu? Pagenjahan. Oh, iya, Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan Penkes ya, Bu ya, pada gangguan kesehatan reproduksi pada prahed. Iya. Nah, di sini ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya itu apakah Ibu sudah paham atau belum? Iya. Nah, di sini tuh maksud dan tujuannya gangguan pada masa prahed, suatu keadaan sehat secara menyeluruh dari mencakup fisik dan mentalnya ibu pada masa prahed ya, Bu ya. Nah, di sini tuh ada salah satu dari organ reproduksi dari wanita atau ibu kita mengalami gangguan dari ini tanda-tandanya tersebut, maka dikonsultasikan oleh dokter atau bidan yang terdekat ya, Bu ya. Iya. Nah, di situ ada pembagiannya, ada berbagai macam ya, Bu ya. Ada pembagian itu ada menopause, prahed, PMS, dan pada tubuh polopi. Nah, di situ ada nyeri panggul, nyeri pinggang, dan terakhir itu ada nyeri pada masa tersebut ya, Bu ya, pada masa prahednya, Bu ya. Nah, di situ ada prahed itu rendahnya nyeri pada head itu selama 7 hari. Nah, itu keluar darahnya itu banyak ya, Bu ya. Iya. Selama 1 hari ya, Bu ya. Nah, di sini tuh ada penyebabnya itu dibagi menjadi 2. Penyebabnya itu ada infertilitas primer. Nah, itu ada infertilitas primer itu jika belum berhasil hamil, maka itu kan ibu kan belum haid ya. Iya. Ya, di sini tuh ada 1 tahun berturut-turut, maka kan haid itu ada 1 bulan 1 kali ya, Bu ya. Iya. Selama 28 hari. Nah, di sini tuh maka secara teratur dihadapkan pada kemungkinan selama 12 bulan atau 1 tahun secara berturut-turut. Iya. Nah, di sini tuh ibu akan melakukan biasanya haid itu lebih sedikit terlalu panjang dalam beberapa hari. Nah, di sini tuh ada sekunder ya, Bu, infertilitas sekunder jika istri belum hamil maka tidak berhasil hamil lagi walaupun berhubungan terhadap dihadapkan pada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan atau 1 tahun berturut-turut ya, Bu ya. Iya. Nah, di sini tuh tadi tuh ada gangguannya itu belum haid, masih remaja ya, Bu ya, berarti. Nah, biasanya haidnya itu sedikit terlalu panjang gitu. Nah, di situ ada tanda gejalanya itu kayak misalkan sakit pinggang pada ibu, sakit pinggang, sakit perut, dan fisiknya itu agak lemes. Iya. Dan itu hawanya tuh kalau prahed itu agak marah gitu ya, Bu, emosi gitu ya, Bu ya. Nah, di situ ada upaya deteksi dini pada gangguan kesehatan reproduksi pada masa prahed. Untuk kesehatan reproduksinya itu jika ada keluhan kondisi seperti kayak gini ya, Bu ya. Nah, itu ibu harus terjadi pada keluhan ibu langsung dibawa menuju keterangan kepada tenaga kesehatan ya, Bu ya. Iya. Nah, di sini apakah ibu ada keluhan seperti kayak gini atau tidak? Iya. Gitu ya, Bu. Nah, di sini fisik ya, Bu ya. Fisik dan psikisnya itu secara ketidaknyamanan pada ibu. Nah, di sini mengganggu pola istirahat atau kurang tidur. Ketika hal-hal ini terganggu, maka karena akan menyebabkan mudah lelah.
mudah marah, emosi kayak gitu ya Bu ya. Iya. Nah, di situ ada psikisnya terhadap ibu, tidak terhadap mental dan fisik kayak gitu ya Bu yang tadi saya bilang. Iya. Terutama tertekan, terganggu, sudah mempunyai anak atau belum. Nah, di sini tuh ibu sudah paham atau belum? Sudah paham. Nah, di sini ada upaya pencegahan ya Bu ya, terutama itu personal hygiene ya Bu. Nah, di sini tuh ada upaya pencegahannya itu personal hygiene, terutama kita adalah kesehatan reproduksi, kemudian menjaga asupan gizi, pola olahraga yang teratur, dan minum air putihnya sehari 8 gelas. Nah, di sini istirahat yang cukup dan tidak ada keluhan, silakan konsultasikan kepada dokter atau bidan yang terdekat ya Bu. Iya. Nah, di situ ada penanganannya. Penanganannya itu secara dirujuk ya Bu ya, maupun puskesmas atau rumah sakit yang terdekat. Nah, di sini itu tidak boleh ditangani sendiri. Nah, dilakukannya dengan cara tenaga medis atau tenaga kesehatan. Iya. Nah, di sini saya akan mengevaluasikan dari awal sampai akhir apakah ibu sudah paham atau belum yang saya sampaikan tadi. Udah. Sudah paham ya Bu? Baik, Ibu kalau sudah paham, saya akhiri. Terima kasih ya Bu atas kepahamannya dan sudah paham apa yang dijelaskan Pemkes tadi. Saya jelaskan tentang prahet. Apabila saya salah penyampaiannya, tutur katanya mohon dimaafkan ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.